Baik ya, kita mulai ya. Mulai untuk membahas materi tentang analisis sampel biologis. Kalau kita membicarakan sampel biologis, itu secara definisi sampel biologis itu sendiri adalah bahan biologis yang dikumpulkan dari organisme hidup ataupun lingkungannya untuk tujuan diagnostik dan penelitian. Nah, kalau kita membicarakan analisisnya, berarti kita di sini ingin mengetahui ya kandungan-kandungan di dalam sampel biologis itu sendiri. Baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif ya. Kalau kita mau melakukan analisis kuantitatif, itu otomatis harus kualitatif terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita langsung mengambil sampel, kemudian kita analisis kuantitatif, itu tidak bisa. Harus secara kualitatif, memang terbukti bahwa sampelnya itu yang mau kita teliti ada di dalam sampel, dengan melakukan pendahuluan untuk analisis kualitatif, baru setelah kalau terbukti secara kualitatif ada, baru kita menguji kadarnya. Ya, kalau kuali kan cenderung ke kandungannya. Makanya nanti kalau misalnya kita saat praktikum, mungkin kalau di materinya itu tahapannya mungkin langsung kuanti, tapi kita harus lakukan secara kualiti. Ya. Kalau misalnya di pedomannya tidak ada, ya kita harus cari dulu secara kuanti, secara kualitatif apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi bahwa sampelnya ada di kandungan sampel tersebut. Gitu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk analisis sampel biologis adalah jenis sampel yang diambil. Ya. Ini sangat penting. Jenis sampelnya apa yang mau diambil. Kalau dia merupakan komponen dari makhluk hidup itu ada manusia maupun hewan ya. Nah, kalau manusia ke arah analisis obat itu tentunya adalah analisis ke arah klinis ya. Kalau di dalam binatang atau hewan coba itu ke arah preklinis. Jadi kalau ke arah klinis apa yang mau dianalisis biasanya terkait dengan bioavailabilitas obat. Jadi berapa jumlah obat tersebut di dalam darah sehingga nanti bisa dianalisis terkait dengan efek obat tersebut. Mungkin terkait dengan efek terapinya atau efek toksisitasnya begitu. Tapi kalau di dalam analisis pada hewan coba atau preklinis tentunya adalah sesuai dengan tujuan analisis itu sendiri. Apakah membuktikan bahwa obat itu mampu terdistribusi misalnya di dalam darah atau di dalam saliva, jumlahnya berapa gitu. Itu tergantung dari tujuan penelitiannya ya. Jadi jenis sampel ini sangat penting pengaruhnya terhadap analisis kandungan bahan biologis. Kemudian selain jenis sampel ada metode. Ya. Metodenya apa yang mau digunakan terkait dengan analisis tersebut yang paling sesuai. Kalau terkait dengan obat, kita mengenal beberapa alat instrumen seperti GC, ya, HPLC, dan seterusnya. Kemudian cara pengambilannya, pengambilannya caranya itu juga mungkin terkait dengan waktunya. Apakah mau diambil di waktu pagi, diambil sebulan sekali, ya itu nanti juga sangat berpengaruh terhadap hasil analisis. Kemudian cara perlakuan sampel. Ya, kita pahami kalau sampel biologis itu otomatis akan bisa mengalami kerusakan ya. Kalau misalnya kita mengambil sampel darah, kemudian perlakuannya tidak sesuai, bisa jadi sampel tersebut rusak. Misalnya terlalu lama di luar, tidak disimpan pada tempat yang sesuai, misalnya pada suhu tertentu gitu ya, itu bisa mengalami kerusakan. Kemudian preparasinya, ya. Preparasinya ini kita harus mengetahui juga kalau misalnya komponennya itu adalah obat, obat tersebut itu nanti terdistribusinya pada komponen kalau di dalam darah, cairan darah yang mana, komponen darah yang mana maksud saya ya. Apakah di plasmanya atau serumnya, itu nanti mempengaruhi preparasinya.
Setelah diambil darahnya apakah harus disentrifugasi dulu, ya itu berpengaruh. Kemudian distribusi dan penyimpanan. Nah, tadi kembali bahwa darah kalau sampel biologis gampang rusak, maka kita harus pertimbangkan mulai dari sampel itu diambil hingga dikirim ke laboratorium untuk tes. Atau mungkin kita masih collecting ya, karena sampelnya manusia, kita tidak bisa mengambil langsung dalam 1 hari secara keseluruhan, maka itu sampelnya harus di-collecting dulu. Karena nanti kalau diukur satu persatu, mungkin biayanya mahal. Ada yang kalau ELISA itu sekali putar itu bayarnya 500.000. Nah, kalau sampelnya itu ada 30, kan tidak mungkin satu-satu kita ukur dulu ya. Pasti di-collecting dulu, dikumpulin, nanti baru dimasukkan secara keseluruhan baru diukur. Sehingga akan lebih menghemat biaya. Nah, ini kita harus pertimbangkan. Bagaimana sistem penyimpanannya, sistem kalau misalnya distribusi itu maksud saya ini ya, pengangkutannya misalnya dari tempat kita mengambil sampel ke tempat analisa itu seperti apa ya. Mungkin kita ngambil sampelnya di sini terus mau ujinya di Surabaya, nanti harus pakai apa tempatnya, itu harus dipikirkan. Nah, kemudian untuk pemanfaatan sampel biologis itu sendiri sebetulnya untuk apa saja ya. Nah, yang pertama tadi untuk obat ya. Nah, obat itu otomatis terkait dengan analisa obat ya, bisa untuk pengembangan ataupun untuk ini ya, mengetahui misalnya toksisitas gitu ya. Dalam jangka waktu tertentu harus dilakukan analisa. Kemudian komponen darah yang lainnya, misalnya sel darah putih, sel darah merah, atau mungkin sitokin di sini saya sebutkan itu adalah parameter inflamasi ya, yang biasanya parameter inflamasi ini akan dipengaruhi kalau untuk pasien yang sakit terhadap obat yang dikonsumsi. Jadi kita melihat efek terapi obat itu dengan melihat sitokinnya, apakah dia naik atau turun, itu kita analisa. Kemudian bisa juga cemaran ya, cemaran misalnya timbal ya pada orang-orang yang mempunyai aktivitas di luar yang tinggi, misalnya polisi lalu lintas itu kan berada di jalan raya terus ya, mungkin dia bisa terkontaminan oleh PB ya yang ada di udara, emisi dari kendaraan bermotor. Ini bisa dianalisa. Kemudian senyawa kimia ini baik senyawa yang ya mungkin terkait dengan cemaran juga atau terkait dengan metabolisme obat. Ya kan kita tahu kalau obat itu kita konsumsi tidak semuanya itu selalu berada dalam bentuk yang stabil seperti struktur awal kita mengkonsumsi obat, tapi di dalam tubuh itu akan mengalami metabolisme tingkat pertama ataupun kedua ya, sehingga di situ terjadi peluang berubahnya bentuk struktur dari senyawa obat. Nah, perubahan struktur senyawa obat ini efeknya bisa bermacam-macam ya, karena strukturnya sudah berubah, dia bisa jadi sinergis dengan obatnya, antagonis atau bahkan toksik. Nah, ini perlu dilakukan analisa. Kemudian penanda klinis hewan coba ya ini terkait dengan penelitian-penelitian itu. Ya mungkin kita punya tujuan penelitian tertentu nanti bisa dicek menggunakan sampel biologis ya, berbahan biologis. Kemudian keracunan ya. Keracunan bisa yang diambil adalah muntahannya, misalnya kalau dia mengalami kemuntahan ya, muntahnya itu bisa diambil atau fesesnya ya, kalau misalnya sudah beberapa lama kemudian dia menjadi diare mau dicek bisa dari fesesnya. Nah, jenis sampel biologis tersebut apa saja yang bisa digunakan? Ini butuh tinjauan khusus ya, butuh tinjauan khusus. Contohnya ada urin, kemudian saliva ya, darah, serum, cairan lambung, muntahan, feses, rambut, kuku. Yang paling sering digunakan itu adalah darah. Ya. Nanti untuk memilihnya Bu, kita milih yang mana? Mau urin atau saliva atau darah? Kembali lagi
tergantung dari tujuan kita. Yang mau kita teliti apa? Kalau misalnya ekskresi obat, ya otomatis bisa di urin. Ya. Kalau misalnya bisa juga mungkin di saliva, ya. Atau di cairan keringat, ya kalau ekskresi obat. Jadi tergantung. Rambut atau kuku ya beberapa komponen obat itu bisa tersisa di rambut dan kuku. Contohnya kayak misalnya uji untuk pemakai narkoba itu ya, dalam jangka waktu tertentu bisa menggunakan rambut dan kuku gitu. Nah, tapi yang paling sering adalah darah. Nah, pemilihan itu harus berdasarkan kekhasan dari sifat sampel dan obat yang berbeda disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari tingkat sifat fluiditasnya, sampel itu terbagi menjadi 3, ada sampel yang berbentuk cairan, kemudian campuran dan padatan. Yang cairan itu ada cairan cerebrospinal ya di otak, kemudian air mata ya, keringat, ludah dan cairan empedu. Kemudian yang bentuknya campuran ada plasma, serum, darah dan feses. Kemudian untuk yang berbentuk padatan ini bisa dari jaringan otak, jaringan jantung, ginjal dan hepar, paru ataupun otot ya dan tulang ya itu bentuknya padat. Jadi semua jenis sampel ini bisa dianalisis ya tergantung dari tujuan kita mau melakukan penelitiannya itu dalam hal apa, melakukan analisisnya itu dalam hal apa gitu. Nah ini adalah tool preparation. Jadi ini terkait hal yang penting juga untuk kita jadikan persiapan ya. Jadi sebelum kita melakukan analisis harus difikkan dulu tadi, mulai dari jenis sampelnya, metodenya. Nah, kemudian peralatan ini akan sangat menunjang terhadap keberhasilan analisis Anda. Ya. Jadi misalnya butuh vakum thinner yang apa? Itu terkait sampelnya. Apakah yang diambil serum, ini yang kayak tabung reaksi ini vakum thinner ya. Ini sama, ini sama. Yang diambil itu bagian darah yang mana? Karena jenis-jenis ini beberapa ada yang sudah mengandung antikoagulan yang membantu mempertahankan komponen darah itu tetap seperti saat baru diambil. Jadi ini waktu beli harus diskusi dulu juga kadang dengan ini ya toko kita tempat beli. Yang kita mencari yang seperti ini mana yang sesuai. Ini sangat penting ya penentuan ini. Nah, kemudian kalau urin misalnya, ya harus kita sesuaikan. Kita butuh wadah yang seperti apa kalau sampelnya urin. Kemudian ini ada kulbok ya. Kulbok ini seperti tadi kalau kita butuh collecting dulu, tidak bisa langsung dipakai atau kita butuh pindah tempat, ini kita butuhkan kulbok. Ya, jadi setelah itu nanti disimpan di freezer atau suhu tertentu ya, sesuai dengan indikasi dari yang akan kita teliti ya. Misalkan darah berapa, misalnya min 20, berarti settingan freezernya harus kita siapkan, atau min 40 ya. Harus kita siapkan seperti itu. Jadi ini hanya untuk membawanya saja ya, untuk memindahkan tempat dari pasien, jadi harus ready ini. Kalau misalnya yang kita ambil sampel darah. Kemudian langsung disimpan, kemudian dibawa ke tempat untuk mengawetkan dulu, di collecting dulu, nanti baru dipreparasi berbarengan, terus diukur bareng gitu ya untuk menghemat biaya. Terus kemudian speed ini ya, ini juga jangan lupa ya, mau speed berapa yang diambil, mau pakai 3K, 5 cc ya, ini perlu diperhatikan terkait dengan jumlah darah ya. Kalau sampelnya hewan coba, kemungkinan jumlah darah yang bisa terambil kecil. Tapi kalau manusia kan mungkin 3-5 itu bisa ya. Tapi kalau hewan coba butuh pertimbangan mau dapat berapa milinya itu yang penting ya.
Ambil 1 mili aja itu susah kalau di hewan coba. Kemudian ini tourniquet ya, ini untuk pengambilan darah. Kemudian APD ya, APD ini diperlukan sebagai contoh misalnya kemarin saat COVID ya, kan dibutuhkan APD. Masker, masker kita harus juga sesuaikan. Kalau cuman misalnya pasiennya pasien penyakit degeneratif ya, tidak menular misalnya, mungkin cukup masker biasa. Tapi kalau misalnya itu pasien-pasien tertentu, misalnya TB ya, kita harus pakai N95. Gitu. Bahkan lokasi pengambilan darah pun harus terisolasi ya, terlokalisasi gitu. Maksudnya jangan sampai, kan kalau TB itu penularannya via droplet ya. Jadi muncratan saliva kita, kalau kita berbicara di udara gitu, terbawa angin, itu bisa menularkan. Meskipun dia mudah mati oleh cahaya matahari sebetulnya. Jadi kita berjemur, kalau kita bicaranya di luar di suhu, misalnya kayak saat ini kan panas ya, mungkin bakterinya bisa langsung mati. Tapi tentunya untuk pencegahan kita harus menggunakan APD ini dengan lengkap. Bahkan kalau misalnya kita lagi ngambil darahnya, ada kipas gitu ya, kipas itu tidak boleh terarah ke kita, harus terarah ke pasiennya supaya tidak dropletnya itu tidak mengarah ke kita. Nah ini harus diperhatikan. Kenapa ini saya sampaikan? Nah, ini kan kimia Bu, kenapa harus menyampaikan ini? Karena ini komponen yang penting kalau kita bicara sampel biologis ini, komponen yang sangat penting. Bahkan keberhasilan analisis kamu itu nanti tergantung dari preparasinya. Sebagai contoh kalau misalnya salah ngambil vakum tinernya aja, kan nanti rusak. Nah kalau rusak itu, kalau sampelnya mencet gitu gampang mau melihara lagi ya. Kalau misalnya pasien yang misalnya TB MDR atau XDR terus habis itu pasiennya innalillahi gitu ya. Kan kita tidak bisa dapatkan sampelnya lagi. Gitu. Jadi ini merupakan hal yang penting pada analisis sampel biologis. Nah, terkait instrumen tadi seperti yang saya sampaikan ya, metode ini terkait dengan instrumen itu mengikut pada analisis yang akan kita lakukan. Ini yang saya sebutkan di sini, ini yang biasanya terkait dengan analisis obat ya. Ada HPLC, High Performance Liquid Chromatography, GCMS, Gas Chromatography Mass Spectra, kemudian spektrofotometri UV vis, SPE MIP, kromatografi cair spektra massa, KLT densitometri, ultra performance liquid chromatography atau UPLC. Nah ini beberapa alat ini ditandem ya, digabungkan antara misalnya kayak gini, GCMS. Ya ini berarti GC yang sudah dilengkapi dengan mass spectra, sehingga nanti bisa dicek langsung sampel itu apa isinya. Gitu. Jadi langsung keluar datanya. Senyawa yang ada di situ apa. Ini KLT densito juga KLT, terus nanti analisisnya pakai densitometri gitu ya. Nah berikutnya, nah untuk pemilihan metode ini ya, apa yang harus menjadi pertimbangan? Kan tadi ketika kita mau menganalisis metodenya itu sesuai dengan tujuan dari analisis kita. Alatnya mau pakai apa itu sesuai dengan tujuan analisis kita. Nah, apa yang harus diperhatikan supaya tujuan itu tercapai? Yang pertama adalah instrumennya itu memberikan analisis yang akurat. Ya. Kemudian bersifat spesifik terhadap sampel yang kita uji, reproducible, ya. Kemudian metode analisis yang sesuai terhadap obat, matriks biologisnya yang sesuai. Jadi sampel darah, sampel biologisnya tadi ya, maksudnya yang sesuai. Kemudian visible atau memungkinkan untuk dilakukan. Tahapannya adalah yang pertama pemilihan metode harus dilakukan validasi metode terlebih dahulu. Jadi setelah kita menentukan, oh saya pakai metode A.
nanti divalidasi dulu. Validasinya apa saja yang dilakukan? Ada spesifitas, presisi, akurasi, linearitas, LOD, dan LOG ya. Jadi dari metode ini nanti tujuannya adalah memberikan jaminan bahwa analisis yang kita lakukan itu memang sudah sesuai gitu ya, sudah pas. Nah ini kita coba bahas satu-satu ya, terkait dengan spesifitas dulu ya. Kita bahas spesifitas. Jadi spesifitas ini merupakan kemampuan untuk mengukur analit yang dituju secara tepat dengan adanya komponen-komponen lain di dalam matriks sampel, seperti misalnya adanya ketidakmurnian produk, degradasi, ataupun komponen matriks yang lain. Jadi ini maksudnya kalau misalnya sampel kita itu bisa mengalami degradasi sehingga membentuk senyawa lain, metode yang kita pilih itu harus bisa mengetahui itu. Sehingga nanti hasil degradasi itu tidak terukur sebagai sampel kita. Ya, misalnya parasetamol ya, kita mau ngecek parasetamol, tetapi ternyata parasetamol itu bisa terdegradasi membentuk senyawa lain. Akhirnya jumlah parasetamolnya berkurang. Yang harusnya misalnya 500 menjadi cuma 450 gitu. Nah, ini alat itu harus bisa membedakan. Oh, ini yang sampel kita, ini yang hasil degradasi. Kalau tidak nanti terukur semua, berarti dia tidak spesifik ya. Kemudian presisi. Presisi ini adalah ukuran kedekatan hasil analisis yang diperoleh dari serangkaian pengukuran ulangan dari ukuran yang sama. Ada tiga kategori. Yang pertama adalah repeatability atau keterulangan, intermediate precision atau presisi antara, dan reproducibility atau ketertiruan. Jadi maksudnya presisi di sini itu kalau misalnya kita ulang-ulang, hasilnya itu harus sama, baik secara komponen maupun secara kuantitatifnya. Kalau misalnya tadi ada 3 zat di situ, di analisis itu ketemu 3 zat, nanti berikutnya harus sama. Terus kalau misalnya pakai HPLC misalnya, luas areanya itu juga harus presisi. Kan kalau HPLC itu nanti misalnya senyawanya ada 3, dia akan menghasilkan peak sejumlah 3 ya, puncak sejumlah 3, di mana puncak ini menunjukkan luas area. Nah, luas area ini identik dengan konsentrasi. Jadi kalau misalnya yang dimaksud presisi, yang dihasilkan kalau diulang-ulang harus 3 senyawanya, kemudian luas areanya itu harus akurat juga. Sama, kalau misalnya naik turunnya itu diperbolehkan berapa, itu ada persyaratannya. Yang lebih baik sama. Kemudian ada akurasi. Akurasi ini adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis dengan kadar analit yang sebenarnya. Untuk mengetahuinya kita bisa membandingkan dengan yang pertama sertifikat reference material. Jadi kalau misalnya itu senyawa itu yang kita analisis ada sertifikat kemurniannya misalnya, itu kita harus cek berapa dan hasilnya harus mendekati. Atau bisa juga menggunakan uji perolehan kembali atau perolehan kembali dengan memasukkan analit ke dalam matriks blanko. Maksudnya ini kalau misalnya kayak kita menganalisis kandungan obat itu ya, parasetamol ya, 500 mg, ya nanti kita cek lagi. Apakah persen perolehan kembalinya itu adalah 500 mg juga. Nah, selisihnya itu harus bisa diterima. Ya, berapa selisih yang diperbolehkan. Kalau misal kamu uji tablet itu ya, kan ada keseragaman bobot, kan itu ada persen perolehan kembali gitu ya. Kan kalau keseragaman bobot itu hanya beratnya saja ya, tapi untuk kadarnya kan harus kita uji dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan persen perolehan kembali. Kalau kita memaksudkan maunya 500 mg per tablet, apakah benar nanti kalau sudah diukur itu 500? Kalau misalnya
hanya 495, berarti persen perolehan kembalinya berapa? 495 dibagi 500. Jadi ini harus diukur. Kemudian bisa juga memberikan penambahan bahan baku pada matriks sampel yang mengandung analit, ya. Standar addition method. Ini jadi memberikan perlakuan, ya, sehingga nanti analit kita itu bisa terukur, ya, secara valid gitu, ya. Kemudian ada linearitas. Linearitas adalah deviasi maksimum luaran sistem pengukuran yang diplotkan membentuk kurva garis lurus antara keluaran atau nilai terukur dengan masukan atau nilai yang diukur. Yang biasanya tertulis dalam persamaan regresi terbentuk persamaan linear dengan nilai R yang menunjukkan koefisien korelasi terbaik mendekati 1. Jadi nanti hasil dari validasi tadi, kalau kita buat kurva harus linear. Kurvanya garis lurus. Jadi mungkin sudah pernah melakukan, ya, membuat standar baku, kemudian membuat persamaan linear. Kan dipersyaratkan kalau R-nya itu mendekati 1, maka bisa kita terima. Ya. Cuman ini untuk sampel-sampel yang semacam obat yang dalam jumlah banyak sampelnya bisa kita peroleh dengan mudah, itu pakai persyaratan ini, ya. Mungkin nanti kalau Anda membaca literatur, kok ada yang R-nya tidak mendekati 1 tapi diterima, itu kita harus cek lagi. Sampelnya apa, kejadiannya pada apa gitu. Misalnya pada pasien yang penyakitnya sangat jarang, gitu. Sehingga untuk mendapatkan sampel itu susah. Kadang R yang tidak mendekati 1 pun bisa diterima. Misalnya 0,8 itu kadang bisa diterima, ya, tapi itu dalam tanda kutip. Kalau yang untuk sampel-sampel yang relatif bisa didapatkan itu harus mendekati 1. Itu, ya. Kemudian ada LOD, LOQ, ya. LOD itu limit of detection. Sedangkan untuk LOQ itu adalah limit of quantification. Limit of detection itu adalah konsentrasi terendah yang bisa dideteksi, ya. Sedangkan kalau limit quantification itu konsentrasi terendah analit yang masih bisa dideteksi secara presisi dan akurasi. Nah, ini kalau kita sudah mendapatkan kurva linearitas tadi dengan nilai tertentu, ya kan biasanya kamu membuat variasi nilai sampai 5 misalnya, ya, 20 ppm misalnya, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini rank ini yang kita pakai untuk mengukur sampel kita. Jangan nanti sampelnya itu, hasil ukurannya itu di luar rank itu. Nah, kalau misalnya di luar rank itu, berarti LOD, LOQ-nya tidak kita gunakan. Itu peluang untuk terjadi penyimpangan yang besar itu lebih besar daripada kita kalau menggunakan LOD, LOQ yang sudah ada dari grafik linearitas tadi, ya. Jadi misalnya kalau grafik linearitasmu itu hanya sampai 0 sampai 100 misalnya, kamu jangan ngukur yang hasilnya itu 200. Kalau kamu ukur yang 200, peluang ininya, peluang errornya itu lebih tinggi. Jadi kamu harus kecilkan konsentrasinya, dipipet lagi, diambil konsentrasi yang lebih kecil sehingga masuk di ring tersebut. Bisa dipahami, ya? Yang ini. Kemudian ada stabilitas. Untuk memperoleh hasil analisis yang reproducible dan reliable, maka sampel reagen dan bahan baku yang digunakan harus stabil pada waktu tertentu
dengan waktu sesuai dengan kebutuhan. Jadi biasanya untuk analisis seperti ini kita lakukan RP ya, baru terus langsung dianalisis. Kalau kita mau menyimpan, ukurnya besok gitu kita harus cek dulu apakah sampel itu tidak akan terurai. Kayak misalnya uji antioksidan gitu ya, pakai DPPH. Kan di situ DPPH itu penjelasannya hanya 30 menit ya. Setelah itu langsung diukur. Ya jangan besok ngukurnya. Kalau besok itu sudah tidak valid datanya. Nah, ini stabilitasnya harus kita ketahui. Tapi kalau misalnya kamu tahu pasti, oh ini stabil kok Bu, bisa sampai 24 jam misalnya, nggak apa-apa diukur besok. Kalau misalnya tidak terkejar waktunya. Gitu. Terus ada robustness ya, atau ketahanan. Pengukuran kapasitas dari suatu metode untuk tetap tidak terpengaruh oleh adanya variasi parameter metode yang kecil, misalnya pH, suhu, dan lain sebagainya. Jadi metodenya itu tidak terpengaruh oleh adanya variasi ini. Atau kalau misalnya kalau terpengaruh berarti harus disebutkan. Misalnya harus diberi adjustment dapar gitu. Terjadi perubahan harus di-adjust dulu, itu harus diikuti petunjuk itu gitu. Spesifitas sudah tadi ya. Kita lanjut untuk sampel biologis tadi, itu biasanya kalau untuk obat itu digunakan untuk menganalisis bioavailabilitas obat. Ya. Seberapa banyak komponen obat itu di dalam tubuh kita, ya, baik itu dalam bentuk aktifnya maupun hasil ekskresinya misalnya gitu. Nah, untuk itu maka harus diperhatikan sampel yang diambil itu dari bagian tubuh yang mana yang harus dianalisis. Ya, kalau tadi kalau misalnya kita butuhnya adalah senyawa obat yang berikatan dengan reseptor, kita harus tahu obat ini reseptornya terbanyak di komponen yang mana. Apakah di plasma darah, serum, jaringan otak, misalnya itu kita harus tahu. Ya. Kemudian pada umumnya yang digunakan adalah plasma darah untuk penentuan senyawa obat. Jadi kalau senyawa obat itu sendiri, sampel yang sering digunakan adalah plasma darah. Kemudian obat ini terkait dengan obat yang memberikan efek farmakologis berikatan dengan reseptor. Jadi kalau kita yang mau kita ukur ada bioavailabilitas obat, tentunya itu tadi ya, reseptornya ada di mana, nanti sampelnya yang mana yang kita ambil. Kemudian reseptor berada pada sel-sel di dalam jaringan. Nah, kalau misalnya reseptornya itu pada jaringan tubuh tertentu, misalnya ada di ginjal, ada di jantung gitu ya, berarti kalau manusia enggak mungkin ya, di hewan coba itu kita bisa cek. Kan sebelum klinis ada preklinis ya. Kalau klinis itu berarti sampel kita ini semuanya dari manusia. Tapi kalau preklinis kita bisa menggunakan hewan coba. Dan kalau hewan coba ya enggak apa-apa dieksplor ya, mengambil jaringannya, kemudian diawetkan, diteliti itu enggak apa-apa. Kemudian penggunaan plasma yang paling akurat untuk obat ya. Jadi kalau misalnya mau obat ya berarti plasma darah yang kita gunakan ya. Kalau yang dianalisis adalah plasma obat. Kalau yang dianalisis adalah obat, maka sampel biologisnya adalah plasma darah. Nah, ini beberapa contoh pengukuran sampel kadar obat di dalam darah. Ada glibenclamid, kemudian kalau glibenclamid apa yang digunakan? Alatnya, instrumennya ada KCKT. Ya. Ini sistemnya. Sistem itu maksudnya KCKT itu sama ya dengan HPLC ya. KCKT bahasa Indonesianya. Kalau sistemnya yang seperti apa? Fase geraknya ini ya. Ini dia optimasi dulu nih. Jadi validasi itu setelah optimasi ya. Jadi yang pertama itu harusnya tadi optimasi dulu. Kita pilih pelarutnya apa yang digunakan, eluennya apa, seperti itu namanya optimasi. Nanti sudah ketemu yang optimum baru divalidasi. Kan ini ada variasi
Asetonitril dan dapar fosfat dengan perbandingan ada 20/80, 30/70, dan seterusnya. Dia berarti optimasi. Nanti dari ini diambil yang terbagus, baru divalidasi. Jadi tahapannya begitu ya. Kemudian ada formalin. Formalin apa? Pengawet ya. Pengawet apa? Duh. Ya, nanti kita bahas khusus formalin ya, untuk praktikum ya. Tapi ini formalin sebetulnya pengawet mayat loh ya, bukan pengawet makanan loh ya. Jadi jangan salah ya. Ini justru kita teliti, kita ingin membuktikan. Kalau misalnya di dalam makanan atau minuman, ada formalin itu berapa banyak jumlahnya gitu. Jadi kalau di dalam farmasi penggunaannya itu sebetulnya untuk disinfektan ya, disinfektan ruangan. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu biasanya untuk mensterilkan ruangan sebelum dilakukan operasi itu pakai formalin tablet. Ya dibakar, diuapkan gitu. Nah, uapnya itu yang mensterilkan ruangan. Ya. Jadi bukan pengawet makanan loh ya, jangan salah ya. Nah, untuk formalin alat yang digunakan ada spektrofotometer UV vis. Spektro ya, bisa kita lakukan ini. Kemudian ini perbandingan sampel dan reagennya ini untuk mungkin pada tahap KLT-nya ya. Nanti bisa dicek di jurnalnya ini ada. Ada saya kutip di Dapus ya, nanti kamu bisa cek sendiri langsung. Kemudian ada vancomycin. Vancomycin ini golongan apa? Obat golongan apa? Kalau dari namanya? Antibiotik ya, antibiotik. Nah, sampelnya adalah plasma darah manusia. Instrumen yang digunakan adalah HPLC. Fase gerak yang digunakan ada dapar fosfat ya pada pH 3 dan metanol dengan perbandingan 80/20 pada suhu kamar. Kolom yang digunakan adalah C18, eluasinya isokratik dengan laju alir ya, 1 ml per menit. Kemudian yang berikutnya ada obat lisinopril ya. Sampelnya plasma darah, instrumennya UPLC, fase geraknya itu ada dapar asetat dengan asetonitril yaitu ya. Dapar asetat 0,01, kemudian metanol dengan perbandingan 70/20/10 dan 70/15/15 dan 70/10/20 volume per volume. Ini, kemudian ini kolomnya ya. Laju alirnya 0,3, elusinya isokratik, detektornya UV 296. Kemudian ada juga mangostin ya. Mangostin itu ada yang tahu apa mangostin? Manggis ya, komponen dari manggis ya. Sampelnya di plasma darah manusia, kemudian metodenya KLT densitometri. Ini eluennya, ya eluen untuk KLT-nya, fase geraknya ada kloroform etil asetat dengan perbandingan 9/1. Tuh ya. Nah ini yang berikutnya, ini yang diuji adalah sampel non-obat ya. Jadi yang diuji adalah sitokin. Sitokin merupakan parameter inflamasi ya. Yang diuji jenisnya adalah interferon gamma dan IL-10 ya, interleukin 10. Ini alatnya menggunakan ELISA. Ya, jadi kalau yang seperti ini biasanya itu melihat pengaruh dari efek obatnya. Apakah setelah mengkonsumsi obat itu parameter inflamasinya naik atau turun, yang proinflamasi atau yang antiinflamasi yang naik turun gitu. Sehingga nanti bisa dikonversikan. Jadi kan kalau misalnya kita mengkonsumsi obat, misalnya obat turun demam, secara pengukuran suhu itu kan suhunya turun.
ya dengan termometer. Tetapi secara komponen darah yang terjadi adalah perubahan parameter inflamasi ini. Proinflamasinya naik menjadi turun. Parameternya ini interferon gamma, IL-10 dan masih banyak lagi. Nah, ini dicek. Jadi benar enggak kalau suhunya turun, parameter inflamasi yang di dalam darahnya itu juga turun. Gitu. Ini dicek, dibuktikan. Jadi ada yang dalam bentuk pengukuran suhu ataupun kadar parameter inflamasi di dalam darah. Nah, mungkin untuk sementara terkait dengan sampel biologis bisa saya cukupkan di sini ya. Kita bisa lanjut dengan diskusi.